Selebgram Gaga Muhammad diketahui mengajukan banding atas putusan yang sudah dijatuhkan oleh majelis hakim dengan hukuman penjara selama 4 tahun 6 bulan dan denda 10 juta rupiah atas kasus kecelakaan bersama Laura Anna 2 tahun silam. Ada 8 poin dalam memori banding yang diajukan oleh Gaga Muhammad. Ia menyebut bahwa hakim salah dalam mengambil keputusan hingga membantah menjadi penyebab Laura Anna lumpuh. Dikutip dari Tribun Seleb, kuasa hukum Gaga Muhammad, Fahmi Bahmid, menyerahkan memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 8 Februari 2022. Tak sendiri, Fahmi didampingi Ibunda Gaga Muhammad Janariah. Ia mengungkapkan bahwa memori banding yang diajukan setebal 44 halaman yang isinya ada 8 poin alasan mengajukan banding. Dalam putusan yang dijatuhkan kepada Gaga, Fahmi mengatakan ada kekeliruan dalam menyimpulkan bahwa Laura Anna lumpuh pada 8 Desember 2019. Lantas menurut Fahmi, Gaga Muhammad tidak terbukti menyebabkan Laura Anna lumpuh. Apalagi jarak kecelakaan lalu lintas dengan meninggalnya Laura Anna sangat lama, kurang lebih 2 tahun. Kemudian Fahmi menjelaskan adanya kekeliruan dan kesalahan dalam putusan majelis hakim karena mempertimbangkan bukti yang tidak pernah diperlihatkan. Alasan keempat, Fahmi menyebut vonis yang dijatuhkan majelis hakim ke Gaga Muhammad yaitu 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah tidak sesuai fakta dalam persidangan. Menurut Fahmi, Gaga Muhammad mempunyai hak untuk membela diri dalam persidangan. Namun dalam putusan, Gaga Muhammad yang membela diri justru membuatnya mendapat hukuman berat. Lanjut, Fahmi mengatakan adanya kekeliruan dalam putusan karena Gaga dinilai tidak memberi materi dan tidak memiliki itikat baik membantu korban dan keluarga. Padahal menurut Fahmi sudah 1 tahun Gaga menghabiskan waktunya untuk menjaga Laura Anna. Kemudian adanya kesalahpahaman dalam putusan karena Gaga Muhammad dinilai seolah-olah melakukan kesengajaan. Terakhir, dalam putusan majelis hakim, Gaga dinilai adanya tindak kesengajaan sehingga menyebabkan kecelakaan. Padahal menurut Fahmi tidak ada orang yang menginginkan kecelakaan terjadi. Ia menilai bahwa keputusan yang diambil oleh majelis hakim itu salah. Sudah langsung ditandatanganin oleh paniteraan ya, bahwa memori banding dari penasihat hukum Gaga Muhammad sudah diserahkan ke paniteraan dan ini sudah saya sampaikan dan ini ada tandanya bahwa memori banding sudah diterima secara resmi. Nah, persoalan apa yang ada di dalam memori banding yang setebal 44 halaman ini, saya hanya memberikan ilustrasinya. Jadi intisarinya itu ada 8 alasan yang diajukan untuk mengajukan banding. Yang pertama itu ada kekeliruan dalam menyimpulkan korban Laura Anna mengalami lumpuh pada tanggal 8 Desember 2019. Jadi di sini itu alasan yang pertama bahwa terjadi kekeliruan. Seakan-akan Laura korban ini lumpuh pada tanggal 8 Desember. Padahal faktanya tidak seperti itu. Itu alasan banding yang pertama. Yang kedua, terjadi kekeliruan dalam melihat kelumpuhan sebagai akibat dari perbuatan Gaga Muhammad. Jadi Gaga Muhammad lalai. Iya, menyebabkan kecelakaan, iya. Tapi menyebabkan kelumpuhan belum bisa terbukti di persidangan ini. Jadi itu salah satu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ada bukti-bukti yang tidak pernah disahkan di persidangan, tapi dijadikan dasar untuk mempertimbangkan, memutus dan menghukum Gaga Muhammad 4 tahun 6 bulan. Jadi itu alasan banding yang ketiga. Sedangkan alasan banding yang keempat terkait dengan adanya pidana 4 tahun 6 bulan itu tidak sesuai dengan fakta dan jauh dari rasa kebenaran dan keadilan. Sedangkan alasan banding yang kelima, karena Gaga Muhammad dihukum berat karena dia membela diri. Padahal apa yang disampaikan itu adalah fakta-fakta persidangan. Sedangkan di KUHP itu adalah hak seseorang untuk membela diri. Jadi ada beberapa, kalau seseorang membela diri menjadikan alasan untuk dihukum berat,
saya pikir tidak perlu lagi ada proses persidangan. Alasan yang keenam, jadi menyimpulkan bahwa Gaga itu tidak pernah memberi bantuan, padahal ada 1 tahun menghabiskan waktunya untuk menjaga korban. Sedangkan alasan yang ketujuh, menyamakan antara kelalaian dan kesengajaan. Kecelakaan itu kelalaian, sedangkan kesengajaan itu dicampur adukan di dalam pemahaman ini. Jadi seolah-olah apa yang dilakukan oleh Gaga itu adalah sebuah tindak pidana yang membuat kesengajaan seseorang. Yang kedelapan, tidak bisa memahami tentang pemahaman musibah, bahwa kecelakaan itu musibah. Tidak ada satupun manusia yang ingin mengalami kecelakaan. Jadi ada 8 poin intisari daripada kami mengajukan banding. Jadi 8 poin itu sudah saya sampaikan, kami susun, ada 44 halaman, dan itu saya tidak akan uraikan karena itu menjadi materi di persidangan, tapi intisarinya sudah saya dapatkan. Jadi seperti itu. Oke Tribuners, nantikan Selebriton Style lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.